Memasuki hari ke-11 pemusatan latihan timnas di Stadion Madia Jakarta, Sintayong telah mengantongi 28 pemain yang akan dibawa ke Dubai. Nama-nama pemain tersebut akan segera diumumkan seusai menggelar rapat dengan seluruh staf pelatih. Shin mengaku sulit memilih pemain yang akan dibawa mengarungi sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 karena hampir seluruh pemain tidak berada dalam kondisi fisik 100%. Meski demikian, Shin akan memanggil mayoritas pemain berusia 22 tahun ke bawah, meski peluang lolos sudah tidak ada. 우리 인도네시아 리그가 지금 보면 거의 1년 5개월 정도, 1년 4개월에서 1년 5개월 정도 리그를 못했기 때문에 실질적으로 경기력이 많이 떨어져 있는 부분이 있고, 또한 우리 선수들이 체력적으로 많이 부족한 점도 있고 하기 때문에 일단 좀 더 소집 기간에 젊은 선수들을 가지고 체력적이나 이런 것을 좀 더 멘탈적으로 강하게 할 수 있는 부분이 많이 있기 때문에 젊은 선수들로 해서 우리가 좀 더 강한 피지컬로 상대한테 싸우기 위해서 경험은 부족하지만 더 열정적으로, 더 의욕적으로 인도네시아를 끝낼 수 있는, 싸울 수 있는 그런 선수들로 뽑았다. Irfan Jauhari dan kawan-kawan akan bertolak ke Dubai pada 16 Mei mendatang. Mereka akan menghadapi Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab. Sementara 5 pemain yang tengah berkarir di luar negeri akan langsung bergabung dengan skuad Garuda di Dubai. Di antaranya adalah Egy Maulana Fikri, Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman, Ryuji Utomo, dan Elkan Bagot. Timnas Indonesia akan segera bertolak ke Dubai. Evan Dimas dan kawan-kawan akan menjalani training camp dan uji coba sebelum berlaga di lanjutan prakualifikasi Piala Dunia 2022. Pelatih Sintayong akan memboyong 28 pemain termasuk 5 pemain yang bermain di klub mancanegara. Sebelum berangkat pada Sabtu malam, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memberikan arahan dan motivasi Jumat siang di Jakarta. Iryawan menegaskan, meski laga prakualifikasi Piala Dunia sudah tidak menentukan bagi Indonesia, timnas tetap ditargetkan kemenangan. Apalagi tim sejatinya dihuni banyak pemain muda yang diproyeksikan berlaga pada SEA Games 2021. Tentunya saya memberikan semangat ya kepada anak-anak saya agar mereka memberikan terbaik kepada bangsa Indonesia dalam mereka bertugas nanti, baik itu nanti TC, mungkin friendly match lawan Oman dan Afghanistan, itu ranking 80 dan 133 tuh. Kemudian sisa pertandingannya lawan Thailand, Vietnam, dan Uni Arab ya. 23 pemain akan bertolak dari Jakarta menuju Dubai pada Sabtu malam. Sementara 5 pemain dari luar Indonesia akan menyusul bergabung pada Minggu, termasuk Elkan Bagot yang bermain untuk klub Liga Inggris Ipswich Town. Evan Dimas dan kolega akan menghadapi Afghanistan dan Oman dalam duel eksebisi. Setelah itu, timnas akan bentrok kontra Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab di prakualifikasi Piala Dunia. Jajaran pelatih tim nasional Indonesia memutuskan meliburkan skuad yang tengah menjalani pemusatan latihan selama 2 hari pada Hari Raya Idul Fitri. Kendati begitu, 28 pemain yang menjalani training camp tidak diperkenankan mudik. Sebagai gantinya, PSSI menyiapkan sholat Idul Fitri khusus bagi awak timnas pada Kamis pagi. Sholat Id digelar di pelataran parkir Hotel Fairmont Jakarta dengan imam dan khotib Ustadz Muhammad Nur dari Majelis Nurul Mustafa. Seluruh pemain, pelatih, dan ofisial tampak khusyuk menjalani ibadah meski tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Tentu saya sebagai manusia biasa tidak munafik ya. Semua orang pasti ingin dekat sama keluarga. Sedih ada, tapi kita harus kesampingkan itu semua karena kita ada tujuan yang lebih penting, yaitu untuk membahagiakan masyarakat Indonesia, dan kita memang harus berkorban untuk itu. Dan paling penting harus bersyukurlah kita masih bisa menjalankan sholat Idul Fitri. Rencananya skuad timnas akan bertolak menuju Dubai pada 17 Mei guna melakoni lanjutan kualifikasi grup Piala Dunia 2022 yang digelar mulai 3 Juni. Tim berangkat lebih awal karena dijadwalkan beruji coba dengan Afghanistan dan Oman pada 25 dan 29 Mei.
Armada Garuda berlatih di pantai belakang penginapan pada Senin sore waktu setempat. Tidak ada menu latihan fisik dan teknik berat. Pratama Arhan dan kolega hanya berlatih ringan didampingi tim pelatih. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik pasca perjalanan udara yang cukup panjang. Pelatih Sinteyong berharap kegiatan ini cukup membuat anak asuhnya beradaptasi dengan cuaca di Dubai. Timnas akan berada di Dubai hingga 11 Juni. Selain melakoni sisa laga kualifikasi Piala Dunia, skuad Garuda juga lebih dulu memainkan laga eksibisi melawan Afghanistan dan Oman. 비행기를 타고 와서 선수들이 아침에 도착해서 오전에 쉬고 회복 훈련 겸해서 선수들 경기장에 나올 수 있는 슈팅 장면 이런 것을 훈련했습니다. Indonesia akan bertemu Afghanistan dalam laga uji coba pada 25 Mei disusul menghadapi Oman 4 hari berselang. Sementara sisa kualifikasi Piala Dunia akan dijalani pada 3 Juni melawan Thailand dan Vietnam serta Uni Emirat Arab pada 7 dan 11 Juni.